are we kidding? We can't pretend that we feel nothing, but if you game, I am willing to jump. Cause I've been thinking about crossing the line and just giving, and I'm feeling the way I do. Oke, ini adalah hari bersejarah. Kemarin sih hari bersejarah untuk gue karena akhirnya gue bisa beli rumah sendiri cash. Ya gue nggak memaksakan lo pada untuk beli cash, tapi kalau misalnya bisa cash ya kenapa harus KPR gitu. Tapi kalau misalnya emang lo pengen KPR, gue juga nggak nyalahin. Kalau misalkan bisa beli rumah sendiri dengan cara lo sendiri. Oke, ini adalah rumah gue. Ya nggak begitu gede, nggak begitu kecil, tapi ya gue suka sama desain dari rumahnya sih karena benar-benar modern banget, kayak semi Eropa gitu ya kalau misalnya dari depan. Dan garasinya segini cukup lah ya. Ini garasi untuk satu mobil dan 4 motor masih cukup, dan masih bisa untuk di dalam juga kan. Gue suka sini sih karena ini rumah udah bener-bener plek langsung bisa ditinggalin gitu. Jadi gue nggak usah ganti-ganti ini lagi, mempercantik ini lagi, karena rumahnya udah cantik bro, asli nggak bohong. Ya pokoknya gue nggak ngerti tentang bangunan segala macam, tapi menurut gue ini cantik dan bokap gue juga setuju kalau misalnya gue tinggal di sini dan punya rumah di sini. Sama-sama enak dan nggak ada debat gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya lo beli sendiri terus orang tua nggak suka, takutnya debat. Ini benar-benar gue plek suka, dan ya orang tua gue juga suka gitu. Di sini sikat. Dan gue ke sini nggak pakai mobil, gue pakai motor. Gue lebih suka motoran. Ini gue beli rumahnya benar-benar sangat amat masih plong, jadi nggak ada barang-barang yang ditinggalin sama pemilik sebelumnya. Jadi ini pintu utamanya dan langsung ke nggak tahu ini apaan namanya. Dan di sini ada ini sih yang gue plusnya adalah dari rumah ini dia menyediakan tempat kosong untuk kayak apa ya namanya, teras lah hitungannya ya. Teras untuk ngumpul atau enggak kalau misalnya teman-teman gue pengen nongkrong atau mau ameran atau enggak sambil ngerokok gitu bisa di sini gitu. Dan ini langsung ke langit-langit, jadi nggak ada batasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman gue mau ngerokok segala macam ini lebih gampang. Ya kalau misalnya ada yang mongkek gitu kan begini. Iya kan? Iya sesimpel itu, ya kan? Jadi buat apa kalau misalnya motor juga nggak bisa di garasi, bisa masukin sini juga. Jadi multi fungsi lah. Oke. Jadi ini gue benar-benar senangnya inilah. Jadi ada hawa masuk juga dan jadi nggak begitu ngap gitu ini rumah. Dan pencahayaannya bagus. Jadi semuanya tuh jendela dan pencahayaannya ambil dari sini. Jadi gue sukanya itu emang benar-benar modern banget untuk itunya. Oke, kita masuk ke sini. Paling nanti ini adalah ruang tamu gue. Jadi kalau misalnya kalian yang benar-benar tahu tentang di sini emang ayam suka emang aneh gitu ya. Gue ini setengah tujuh ayam berkokok anjing. Ini apakah tanda-tanda akhir zaman? Dan ini kayak bakal isi ruang tamu, dan di sini udah ada mejanya, kayak bakal gue isi buat pipis dan macam. Jadi kalau misalnya kalian punya saran juga terus komentar di bawah aja. Oke, ini rumah 2 lantai. Dan ini kamar mandi 1. Oke. Ya kecil lah, tapi maksudnya ornamen-ornamen yang seperti ini loh, yang gua nggak tahu ini mahal atau enggak, tapi maksudnya desainnya itu benar-benar cantik banget. Ya itu yang gua demen ya, karena maksudnya walaupun kecil segala macam dia desain dengan benar-benar bagus banget. Jadi gua seserk ini gitu hati gue gitu kan. Dan ini ada kamar 1. Jadi ini kamar kecil dan pemilik rumah sebelumnya meninggalkan tempat tidur 2. Ini mungkin gue bakal bisa gue pakai, tapi ini kasurnya bakal gue ganti kan. Nggak mungkin lah kasurnya udah kayak gini anjing. Siapa yang mau tidur di kasur seperti ini anjing? Ini ada wastafel, gue nggak ngerti kenapa ada wastafel di sini. Harusnya di dalam ya. Ini ada wastafel. Wow, multi fungsi sekali nih rumah. Dan ini sepertinya kayak dapurnya. Yang gue bingung adalah di sini kebanyakan wastafel. Kita hitung ya, 1, ya kan? Di sini ada 1, dan di sana ada 1, dan dicopot. Terus kalau misalnya udah dilobangin kayak gini, gue harus gimana ya? Masa gue taruh kompor? Nggak mungkin kan gue taruh kompor, maksud kebanyakan wastafel. Tapi ini kayak bakal jadi dapur untuk gue, dan senangnya gue ini kalau misalkan ini dapur adalah, jadi kalau misalkan
masak-masak segala macam, jadi bau-bau masakan segala macam itu kagak bakal sampai luar gitu. Jadi ditutup pintu, terus jendela nggak usah dibuka biar mati. biar mati. Dan pastikan anginnya bakal bau-baunya bakal ke atas langsung. Dan pasti gue bakal nyalain exhaust juga, gue bakal pasang exhaust juga, kalau nggak mati juga ya kan. Dan ini lumayan lah, ini ada stok kontak, siapa tahu ada yang mau main Mobile Legends kan di sini. Ini bukan kitchen sebenarnya, ini tempat bermain Mobile Legends. Kita ke atas. Oke, untuk ornamen-ornamen kayu kayak gini nih, kayak yang di bawah juga, ya ini masih kayu-kayu gitu kan. Nanti gue bakal ganti ke lebih agak mahal dikit biar teman-teman gue kalau misalnya mabuk langsung mulai pecah gitu. Dan ini pintu pemilik sebelumnya itu ada anak kecil gitu, tapi nggak kelihatan anak kecilnya. Nggak anak kecil, beneran anak kecil. Dan ini pintunya udah ringkih banget, mungkin aku bakal ganti juga ini pintunya. Terus masuk sini, nah ini lantai 2-nya. Dan lo lihat ubinnya juga maksudnya nggak ubin kayak biasa aja, nggak biasa aja, jadi ada ornamen-ornamennya gitu. Ini sepertinya awalnya ini adalah tempat kerja, karena panjang banget, benar-benar panjang. Dan gue sukanya ini tuh pas banget gitu, ada sirkulasi udara, ada jendela gini, jadi udara dari sini bisa masuk. Dan gue pasti pasangin AC, dan ini gue bakal jadi tempat kerja gue, misalnya kayak Ecang edit atau enggak Jaber jualan cat, bakal di sini sepertinya. Jadi gue bakal beli meja panjang itu langsung di bread gitu kan, kita custom aja biar langsung enak gitu. Jadi gue bakal pasangin AC di sini, dan itu kan juga bekas AC tuh, jadi biar gampang gitu. Ini nggak terlalu gede tapi panjang gitu, jadi cukup lah untuk anak-anak untuk kerja. Ini juga kegedean guys sih buat untuk anak-anak ya. Tergantung sih, ya pokoknya intinya ini buat kerja. Pokoknya ada kamarku juga, dan ini ada kamar mandi. Nah ini kamar mandi utamanya nih, agak gede dikit, dikit. Dan ini ada showernya masih berguna walaupun karatan. Mungkin gue bakal ganti juga atau enggak bakal gue serapi sih, tahu apa? Please nyala, jangan maluin gue. Jangan malu-maluin gue. Oke. Asik. Oke, di sini ya tempat. Gak tau gue nanti bakal jadi studio, Q&A atau apa, tempat unboxing segala macam. Pokoknya ini gue belum tahu untuk apa, tapi bakal gue gunain karena kan ruang tamu ada di bawah, dan nggak mungkin ini jadi ruang tamu 2. Nanti ada ruang tamu 3, 4, 5, 6 anjing. Percuma gitu, maksudnya gue masih muda. Tamu siapa sih yang mau gue datengin anjing? Dan ini kamar utamanya. Ya, sini. Baca dulu peraturan sehari-hari ya. Bersih, sholat, makan, istirahat, main, sholat, belajar. Ya pokoknya intinya sholat 5 waktu. Jangan lupa baca dongeng sebelum tidur. Jam 8 lu. Bangun tidur deh udah baca dongeng tidur. Tepuk tangan dulu untuk anak sebelumnya. Anda keras sekali. Gue dulu jam 8 masih di rumah orang ini. Ya pokoknya ini kamar utamanya. Ini mungkin juga bakal jadi studio gue sekaligus kamar utamanya karena pencahayaannya langsung keluar. Anjay. Jadi kan kalau misalnya gue ceplok orang bisa lihat ya kan. Yang gue perlukan adalah kalau misalnya siang-siang atau sore-sore, ini benar-benar bakal berguna karena cahaya matahari itu benar-benar terang banget. Kalau misalnya record kebantu banget. Apa bakal gue ganti dengan yang lebih bagus setidaknya. Sepertinya bakal gue ganti biar nggak nyempetin, dan ini bakal gue pindahin sepertinya ke ruang kerja yang tadi tuh. Jadi biar anak-anak bisa naruh segala macam biar gampang gitu. Naruh kondom kan di sini kan biar nggak kelihatan gitu kan, banyak banget nih mejanya. Dan ini ada satu kamar lagi. Sebelum kita ke kamar satu lagi nih balkonnya. Nah ini yang gue bilang di saat kita ke bawah tadi ya kan. Nah ini ada balkonnya gitu dan ada stok kontak. Mungkin ini dulu tempat itu kali cuci ya. Ini pas banget tuh kan ada tuh lubang buat air sama lubang buat titit. Iya siapa tahu orang mabuk ya kan sih kan nggak tahu, anak-anak kan suka random. Dan ini ada kamar kecil juga. Mungkin ini bakal jadi apa ya, gimana sih enaknya? Gue nggak tahu, gue belum mikir itu bakal jadi kamar utama gue terus sama studio, apakah ini full buat studio doang. Jadi mungkin akan seperti itulah, gue nggak tahu. Tapi kamar banyak banget, saking banyak tuh gue bingung. Di kontrakan nggak ada kamar, nggak ada kamar. Dan ya udah seperti itu aja sih. Room tour sih, house tour lah ya hitungannya. Gue baru beli banget kemarin
Ya buat kalian semuanya intinya gue pengen bilang kalau misalkan tuh lu pada tuh jangan menyerah lah boy. Itu kan gue aja dulu tuh pas zaman SMK aja makan sulit ya kan, kemana-mana sulit. Gue dulu beli bensin harus eceran, terus gue tuh kalau misalnya sekolah 15.000 ceban buat makan, gocengnya buat apa anjing. Untung gue dulu nggak kenal namanya Amel segala macam, karena gue sisa goceng. Jadi gue kalau mau main warnet harus nabung dulu sebelumnya, harus bisa main warnet gitu kan. Perjuangan lah. Dulu juga gue kelas 1 semester 2 baru dibeliin motor, itu juga Mio Smile, dan itu harus berdua sama Dodi, sedangkan gue sama Dodi punya pacar yang masing-masing. Jadi misalkan kalau misalnya hari ini gue pacaran, gue bawa motornya, besok Dodi, ya gitu, pacaran harus ganti-gantian gitu. Sedangkan dulu juga komputer juga satu juga harus ganti-gantian sama abang gue yang paling gede. Semuanya nggak instan lah bro. Apalagi dulu room tour gue, kamar yang nih videonya ada di sini. Itu gue sama Amel harus kerokin kayak debu-debunya kayak gudang. Misalnya gini, lo punya rumah gudang yang benar-benar 10 tahun nggak pernah diapa-apain, dimasukin orang aja nggak, kayak ada raja setan, iblis, Lucifer semua udah bercamping di kamar dulu gue tuh 10 tahun cuk. Pelan-pelan gue pindah-pindahin kamar gudangnya, tai burung, tai anjing semuanya. Jadi gue kerokin satu-satu, jadi kayak debu atau tai burung yang udah berkerak selama 10 tahun kan sulit untuk dibersihkan kan. Jadi gue kerokin satu-satu, terus gue cat. Kalau atap nggak mungkin, karena kan dulu gue nggak punya duit. Lo boleh tanya aja dulu pas PBOC pertama aja, itu gue manfaatin untuk beli AC. Itu kalau misalnya gue nggak ada AC, mungkin gue nggak bakal sampai 1 juta subscriber sekarang ya. Gue nggak mungkin bakal punya kamar ini. Kalau misalnya lo viewers gue yang lama gitu kan, lo harus paham banget. Gue gagang kunci pakai kunci Revo, terus ini retak-retak ya kan, lantainya retak-retak. Terus kalau misalnya hujan gue harus pindahin mousepad gue. Jadi gitulah. Terus kalau misalkan siang-siang atau sore-sore nggak bisa karena terlalu sempit, karena ini rumah kanannya rumah, kiri rumah, depannya suka ada dangdutan gitu, jadi terlalu ramai gitu. Jadi ya udah, yang penting bersyukur aja gitu kan. Gue juga masih inget banget pas zaman dulu tuh turne di PBNC Tangerang, gue tiduran sama Jaber di depan ruko orang sampai jadi gue 8 besar ya kan. Lawan setelah gue ngatain gue tiduran di ruko orang, saking gue nggak ngerti lah, saking nggak punya duitnya dan saking nggak punya kayak minum gitu segala macam. Minum aja gue minta duit. Tanya Jaber dah pas di Kalideres dulu, pas di channel net, gue saking nggak punya duitnya beli beng 2000. Gue bilang, Dot bagi duit Dot 2000. saking nggak punya duitnya 2000 pun gue harus minta sama Dodi gitu. Jadi ya perjuangan lah. Gue juga terima kasih banget buat Amel ya, khususnya buat Amel sih, kayak yang selalu nemenin gue, karena ya kalau misalnya nggak ada dia juga nggak mungkin bisa lah cuy. Karena kan red gue dulu waktu itu dia yang gituin. Terus gue kalau mau ada apa-apa gue harus ngomong sama Amel yang kasih masukan segala macam. Jadi gue dulu sama Amel tuh benar-benar kita adalah pasangan yang pas tapi di waktu yang salah anjay. Ya benar. Amel pun pasti mengakui seperti itulah. Maksudnya gue yang mengeksekusi, gue yang punya ide, Amel yang mematangkan. Seperti itulah selalu. Dulu juga kayak webcam yang sekarang nih C920 itu juga dari Amel, gue belum ganti sama sekali. Jadi thank you very much Amel, dan dia orang pertama yang pas gue foto rumah ini, dia pertama kali dia bilang kayak dia terharu juga. Akhirnya lu boleh tanya Amel deh, 2 pencapaian hidup gue cuma ada 2 doang, punya mobil sama punya rumah. Sisanya gue nggak ambil pusingnya tuh. Mobil gue terbukti gue beli expander 2 tahun yang lalu. Gue nggak mau beli BMW-an karena nggak penting juga lah. Masih gue aja expander aja 2 tahun nih, kilometernya masih 7.000 asli. Gue bukannya mau sombong-sombongan gitu, karena kan kalau misalkan sombong-sombongan gitu kan bisa gitu kan, mau kaya-kayaan bisa. Ya paling yang story cewek lucu. Iya kan? Ya kita bukannya maksudnya lu sombong segala macam, yang sombong cewek lu, dan pastinya cewek lu itu suka sama lu bukan karena itu, tapi karena emang sebuah harta lu atau enggak sebuah kesuksesan lu gitu. Gue nggak pernah sombong tentang kesuksesan gue, atau gue nggak pernah sombong tentang harta gue gitu sama cewek-cewek gitu. Sampai sekarang aja sama mantan gue yang kemarin aja, gue selalu kalau makan aja gue patungan gitu. Gue nggak mau ngebiasain ya walaupun gue punya duit gitu, tapi enggak lah. Ya gitu deh, pokoknya intinya
selalu bersyukur sama yang ada dan selalu kerja keras lah, maafin semuanya. Gue selalu ngajarin sama anak-anak gue juga selalu bekerja keras, proses lah semuanya. Gue dulu kalau misalnya live streaming harus mandi, terus kalau misalkan wah parah banget kalau misalnya dibilangin mah capek bro, jualan cat, jualan casing gagal, jualan buku gagal, bikin video lucu di Instagram dikatain Kang Teti ya, mukanya jelek banget ya kan, gak punya ekspresi segala macem. Jadi ya proses, balik lagi proses semuanya. Gue juga ngajarin kalau lo pada dan teman-teman gue juga selalu gue ajarin ya pentingnya proses itu harus ada. Karena dulu gue juga pernah ngalamin namanya star syndrome di saat gue baru megang duit. Gue beli Yeezy, gue beli Bape, gue beli Off-White segala macam. Tapi apa dengan muka gue yang kayak abang-abang gini apakah tambah ganteng? Ya tidak dong. Itu dia yang gue bilang kayak anjing apa sih ini bukan gue banget. Jadi gue jual-jualin dan akhirnya gue seperti ini aja gitu. Gue nggak pernah tuh pakai kalung-kalung sampai segede-gede gaban gitu kan, entas gitu. Nggak pernah gitu, maksud gue ya enggak lah, nggak sampai segitunya lah. Gue juga sama anak-anak kayak mendingan kalau ngumpul tuh kayak di pinggir jalan atau nggak di warteg atau nggak makan pecel ayam, itu lebih saiki bro daripada lo di restoran, beneran. Lo boleh tanya anak-anak gue, kalau misalnya anak-anak itu selalu benar-benar cuma di kaki lima gitu-gitu doang. Gue nggak pernah tuh kayak harus di restoran segala macam. Kemarinnya gue makan daging New Zealand nih. Gue makan abuba ya kan, steak abuba ya kan, steak New Zealand, anjing sirloin New Zealand ya kan. Baplang berak, gue berak, si belek berak, dan nggak cocok jadi orang kaya. Ya intinya selalu bersyukur, dan kalau misalnya kalian punya uang ditabung buat teman-teman semuanya. Lo harus punya tujuan, misalkan gue pencapaian hidup gue mobil sama rumah semuanya udah terlaksana, sisanya gue bisa bantu teman-teman gue atau gue bisa bantu keluarga gue sendiri. Kedepan next mungkin gue bakal bantu enci gue buka usaha offline kayak coffee shop atau tempat makan. Jadi next mungkin gue bakal ada usaha keluarga yang bakal gue jalanin gitu. Jadi intinya kemon lah Cuk, harus baik sama orang ya, walaupun lo nggak beragama gitu ya, penting lo baik sama orang, lo nggak pernah jahat sama orang, itu udah cukup banget. Dan Tuhan tuh pasti bakal balas gitu, entah kapanpun gitu kan. Gue selalu bersyukur aja sih Tuhan balasnya pas di usia gue 22 tahun gitu. Jadi dah gitu aja. Kalau misalnya panjang gue takutnya jadi ustaz gitu. Ya intinya jangan lupa percaya akan proses dan jangan macem-macem, jangan sok kaya. Gue nggak mau sok kaya, gue nggak mau sok keren-kerenan. Yang penting gini-gini aja. Yang penting punya rumah sendiri, punya mobil sendiri udah cukup. Sisanya gue bakal bantu teman-teman gue, keluarga gue. Jangan lupa di like semuanya. Ini gue nggak mau ceramain lo, tapi gue pengen motivasi lo pada biar lo juga bisa. Karena gue terlahir di keluarga yang nggak kaya-kaya banget, berkecukupan, bahkan hampir kesusahan. Ya tadi ya gitu, selalu percaya proses. Dan gue juga thank you banget buat bokap nyokap yang selalu support gue. Gue pas zaman SMA itu gue selalu dibebasin, pulang malam boleh, pulang subuh boleh, nggak pulang juga boleh. Terus pas gue kuliah, gue bilang gue nggak mau kuliah, gue cuma butuh 8 juta modal untuk gue bisa cari duit sendiri. Dan terbukti ya gue bisa bagian orang tua gue bisa bawa orang tua gue ke 3 negara, Kamboja, Thailand, Malaysia. Terus gue bisa beli rumah sendiri, gue bisa mau beli mobil buat orang tua gue. Kalau misalnya pengen gaya-gayaan, sorry, gue gak mau beli Xpander, mendingan gue beli sedan segala macam. Karena kan itu buat anak muda dan pasti cewek-cewek bakal dekap-dekap gitu kan mama gue. Tapi enggak lah, gue beli Xpander aja karena itu orang tua gue sendiri dan bokap gue nyaranin seperti itu gitu. Jadi ini juga rumah karena bokap gue juga suka dan gue pun juga suka, jadi gue nggak usah debat segala macam sama orang tua, jadi oke lah. Jadi gue thank you banget buat bokap nyokap yang selalu support gue. Ya intinya lo kalau misalkan dikasih tanggung jawab sama bokap nyokap, lo harus pegang tanggung jawab itu dan jawab. Ya nggak mungkin sekarang jawabnya, tapi mungkin 2 tahun 3 tahun kemudian lo harus ingat orang tua. Udah seperti itu aja. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan kalau misalkan pengen tulis komentar di bawah, bang mau yang ini jadi ini nih bang segala macam, tulis komentar di bawah aja. Siapa tahu ada yang mau endorse tentang kursi gitu-gitu ya, perabotan rumah ya kan, langsung aja email aja boleh. Pokoknya intinya jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share. Bye.